Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi nih di channel Indra Official. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan dan membahas satu film yang berjudul Happy the Day, dimana kemarin kita sudah membahas film Happy the Day yang part 1, dan sekarang kita akan membahas kelanjutannya, yaitu yang part 2. Dan bagi yang belum menonton part 1-nya, bisa cek link deskripsi di bawah video ini atau klik di pojok kanan atas video ini. Oh ya, sebelum masuk ke videonya, saya mau minta maaf sebelumnya. Di video part 1 kemarin suara saya kurang jelas dikarenakan saya recordnya itu malam, jadi banyak noise-nya. Dan semoga di part 2 ini akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja kita ke videonya. Di scene awal kita diperlihatkan si Ryan, teman si Connor, terbangun dari tidurnya yang sedang berada di mobil, menyambung langsung 1 hari setelah kejadian di film pertama. Kita melihat Ryan, tokoh minor dari film tersebut, mengalami kejadian loop atau berulang yang sama persis seperti yang dialami oleh Trey. Di sini si Ryan ke asrama Connor untuk mengambil bajunya, dikarenakan si Connor sedang mantap-mantapan dengan Trey. Connor pun tidak mengizinkan Ryan untuk masuk. Tidak lama setelah itu si Ryan pun mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Samar. Si Samar ini menyuruh Ryan untuk pergi ke lab. Di sana mereka ternyata sedang mengembangkan sebuah project science atau apalah, di scene awal ini tidak dijelaskan. Namun dalam pengembangan alat tersebut mereka mendapatkan pertentangan oleh dekan kampus mereka yang bernama Bronson. Dikarenakan penemuan mereka ini menyebabkan listrik di kampus mereka mati dan sirkuit listrik pun ikut terbakar. Dan si Bronson ini berniat untuk menutup atau menghentikan project science Ryan dan kawan-kawannya. Oh ya, sedikit info, di scene awal ini adalah tanggal 19, dimana di tanggal 18 Trey terjebak dalam lingkaran waktu dan sudah berhasil menghentikannya. Sehingga pada part 2 ini diceritakan setelah kejadian di tanggal 18. Singkat cerita, setelah Ryan berdebat dengan dosen tersebut, ia mendapatkan pesan di mana dirinya sedang difoto oleh seseorang. Dan sepertinya Ryan ini sedang dimata-matai, dan singkat cerita Ryan pun mengecek siapa yang memfotonya. Dan tiba-tiba itu adalah Samar, teman si Ryan. Setelah itu bisa kita lihat terdapat orang yang bertopeng di belakang Ryan yang sama persis seperti orang yang ingin membunuh Trey. Dan orang bertopeng itu langsung membunuh Ryan dan scene pun kembali ke awal cerita. Di sini Ryan sangat shock dan kebingungan karena kejadiannya sama persis seperti yang ia alami. Dan si Ryan ini menceritakan hal tersebut kepada Connor dan Trey. Di part 2 ini Ryan lah yang terjebak di dalam lingkaran waktu. Kenapa itu bisa terjadi nanti akan terjawab. Setelah itu Trey yang paham akan kejadian itu mencoba menenangkan si Ryan karena ia telah mengalami kejadian berulang itu terlebih dahulu sebelum Ryan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa orang di balik bertopeng itu? Oke, kita lanjut dulu. Dan singkat cerita, Trey menjelaskan kejadian yang sebelumnya ia alami di tanggal 18 kepada Ryan. Namun si Ryan menganggap itu hanya sebuah mimpi saja, dan akhirnya Trey, Connor, dan Ryan menuju ke tempat di mana Ryan itu dibunuh. Dan tiba-tiba dan lagi-lagi itu adalah Samar. Ryan yang kaget langsung memukul Samar, ya karena si Samar ini menggunakan topeng yang sama persis seperti pembunuh yang ingin membunuh Ryan. Dan sampai saat ini pembunuh bertopeng itu belum diketahui siapa dan di mana keberadaannya. Ryan mengajak Trey dan Connor untuk melihat project science yang sedang ia rancang, yaitu reaktor pendingin Quantum Science Pulse. Jadi di sini dijelaskan fungsi alat itu, tapi saya juga agak bingung karena menggunakan bahasa sains dalam penjelasannya. Namun intinya alat itu bisa memperlambat tingkat molekul dan menembakkan malam. Menembakkan malam di sini bisa saja itu membuat lingkaran waktu, dan itu terjadi pada jam 12.01 pagi, yang berarti itu hari Senin tanggal 18 di mana Trey terjebak di lingkaran waktu itu. Dan ternyata tanpa Ryan sadari, ia telah membuat lingkaran waktu yang mengakibatkan Trey terjebak di dalam lingkaran waktu itu. What? You created the time loop, dummy. Singkat cerita, Connor menyarankan untuk mencari tempat teraman, tapi malah mereka pergi untuk menonton bola basket. Ya mungkin karena rame jadi lebih aman. Dan singkat cerita lagi, alarm darurat pun berbunyi, entah kenapa, mungkin ulah penjahat tersebut. Dan semua orang pun pergi. Di sini Ryan terpisah dengan Connor dan Trey. Setelah itu Ryan melihat pembunuh tersebut. Sampai di sini kita belum mengetahui siapa pembunuh tersebut. Terjadilah aksi saling kejar-kejaran antara Ryan dan pembunuh itu. Dan ketika Ryan akan dibunuh, si Trey pun menggagalkan hal itu dan memukul pembunuh bertopeng itu dari belakang hingga membuatnya pingsan.
Ketika topeng itu dibuka, ternyata pembunuh tersebut adalah Ryan itu sendiri. Jadi Ryan membunuh dirinya sendiri. Oke, sampai di sini kita masih dibuat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Ryan yang menjadi pembunuh ini datang dari masa depan atau bagaimana? Kita lanjut saja dulu. Who are you? Who you think I am, dummy? It's you. Duh. Setelah itu dibawalah si Ryan pembunuh ini ke lab mereka. Jadi si Ryan pembunuh ini berkata dia ingin menghentikan lingkaran waktu namun malah terjebak di dalamnya. Dan semakin ia lama berada di dimensi yang sama, maka akan terjadi hal yang buruk. Dan si Ryan pembunuh ini menyuruh untuk membunuh Ryan yang asli untuk menghentikan lingkaran waktu itu. Dan terjadilah aksi saling adu mulut antara Ryan yang asli dan Ryan pembunuh ini. Kita sebut saja Ryan KW. Setelah itu Ryan yang asli menghidupkan alat atau penemuan yang sedang ia buat. Si Ryan KW itu pun memperingatkan untuk menghentikan dan mematikan alat itu. Dan datanglah kawan-kawan Ryan serta dosen untuk menghentikan alat itu. Namun si Ryan asli ini menghalang-halanginya. Dan singkat cerita alat itu pun berhasil dihidupkan dan membuat orang di sekitar itu pun terpental. Dan setelah kejadian itu, Shin pun kembali ke film part 1 di mana Trey terbangun dari tidurnya. Tanpa sengaja Ryan mengirim Trey kembali ke hari ulang tahunnya, yaitu pada tanggal 18. Tentu Trey di sini sangat marah kepada Ryan, tapi ya karena waktunya terulang maka Ryan tidak tahu apa-apa. Trey? Ryan! Get in here right now! You sent me back! What? Setelah itu, Trey bermaksud ingin membunuh Lori karena Lori adalah penyebab Trey terbunuh. Namun sesampainya Trey ke dalam asrama tersebut, ada sesuatu yang berbeda. Dan singkat cerita, Trey pun menanyakan kue yang ingin Lori berikan. BTW, Lori di sini masih hidup karena waktunya terulang. Trey pun menanyakan kue yang mengandung racun yang ingin Lori berikan kepadanya. Namun di sini Lori tidak memiliki kue tersebut. Dan disinilah hal sudah berubah dari yang sebelumnya. Jadi otomatis bukan Lori lah pembunuh Trey. Jadi Trey harus mencari ulang siapa pembunuh itu. Kasihan banget sih Trey. Dan semuanya pun telah berubah. Si Daniel, teman seasrama Trey, berpacaran dengan Connor yang sebelumnya Connor ini adalah pacar Trey. Sakit nggak tuh? Kasihan banget si Trey. Singkat cerita, Trey pun pergi untuk menemui ayah dan ibunya. Di sisi lain, Connor, Ryan dan kawan-kawannya yang sedang mencoba penemuannya di lab. Setelah itu ketika Trey berada di kamarnya dan melihat berita, ia melihat orang yang membunuhnya masih hidup. Yang ini orangnya. Dan Trey pun pergi ke rumah sakit untuk mencoba membunuh penjahat tersebut. Di beberapa scene kejadiannya masih sama seperti film di part satunya, namun ada juga yang berbeda. Singkat cerita, Trey pun dikejar-kejar oleh orang bertopeng itu dan ternyata Trey malah diselamatkan oleh temannya si Lori. Namun di sini Lori pun terbunuh oleh penjahat tersebut. Dengan tangan terbogol, Trey pun lari untuk menyelamatkan diri dan pada akhirnya Trey pun terjatuh dari gedung dan membuat Trey kembali lagi ke kamar Connor dan scene pun kembali ke awal cerita. Setelah itu, Trey dan kawan-kawannya mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan memperbaiki alat tersebut. Ya, karena penyebab semua ini adalah alat yang dibuat oleh Ryan dan kawan-kawannya. Di sini bisa disimpulkan ternyata ketika Trey mati, ia berpindah dimensi seperti yang telah dijelaskan oleh Ryan, di mana di setiap dimensi itu memiliki ceritanya yang tersendiri. Namun di sini ada sedikit kejanggalan di dalam film ini. Nanti kita akan bahas di akhir cerita. Singkat cerita, Trey dan kawan-kawannya mulai mencari cara untuk memperbaiki alat tersebut dengan mencari algoritma yang sesuai dan dengan masih banyak lagi percobaan dan kegagalan. Namun Trey dan kawan-kawannya tidak pernah menyerah. Banyak hal gila yang ia lakukan, seperti menyetrum dirinya di bak mandi, bahkan meminum sabun. Bahkan Trey pun terjun dari pesawat tanpa menggunakan parasut di depan Connor dan Daniel yang sedang berciuman. Dan masih banyak lagi. Singkat cerita, Trey pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ini, Trey ingin menghentikan penjahat tersebut yang ingin membunuh Lori, seperti kejadian sebelumnya. Namun di sini Trey terlambat dan Lori pun berhasil dibunuh. Dan tiba-tiba, pembunuh bertopeng itu berada di belakang Trey dan terjadi aksi saling baku hantam antara Trey dan penjahat bertopeng itu. Dan akhirnya Trey pun menembakkan sebuah gas sehingga membuat gas itu meledak. Dan Shin pun kembali lagi di kamar Connor dan singkat cerita Trey dan kawan-kawannya terus berusaha untuk memperbaiki alat tersebut untuk membuat keadaan kembali normal. Dan usaha mereka pun membuahkan hasil dan mereka pun berhasil memperbaiki alat tersebut. Did it? Yes, yes. It worked! Oh my god! Setelah itu ketika mereka ingin menjalankan alat tersebut terjadi error yang disebabkan oleh si Samar ini. Dia membuka situs dewasa di komputer mereka sehingga menyebabkan komputer itu terinfeksi virus.
Dan di sini si Ryan ini harus mengetik kode-kode itu secara manual yang membutuhkan waktu sekitar 6-7 jam. Aduh, dasar si Samar kurang ajar. Singkat cerita, si Ryan memberi kabar kepada Tri bahwa sistem sudah siap untuk dijalankan. Namun di sini Tri melihat berita bahwa si Connor telah dibunuh oleh penjahat bertopeng itu di rumah sakit. Setelah itu, Tri pun panik dan langsung menelpon Ryan untuk memberi kabar menghentikan agar mesin itu tidak dinyalakan. Jika itu terjadi, otomatis si Connor ini akan mati selamanya dan keadaan pun kembali normal. Namun di sini si Ryan tidak menjawab panggilan si Tri. Setelah itu, Tri mengambil kunci mobil dan langsung pergi ke tempat pembangkit listrik dan menabrakkan mobil yang ia kendarai sehingga listrik itu pun padam dan menghentikan alat tersebut. Dan scene pun kembali ke awal cerita. Padahal tinggal sebentar lagi terbebas dari lingkaran waktu ya, karena Tri sudah sangat mencintai si Connor, ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk dia. Dan singkat cerita lagi, ketika mesin itu ingin dihidupkan, datanglah dekan mereka yang ingin menggagalkan. Namun di sini mereka terus berusaha untuk menghentikan dekan tersebut. Di sisi lain dijelaskan ternyata si dokter inilah biang ulah dari semua ini. Kenapa? Karena si dokter ini ternyata berselingkuh dengan Lori yang telah diketahui oleh istrinya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan jejak semua ini, maka dokter ini ingin membunuh Lori yang bermaksud untuk menghilangkan jejak perselingkuhannya. Dan ternyata istri si dokter ini pun juga terlibat dalam pembunuhan ini. Dan terjadilah aksi baku hantam. Dan si dokter ini pun membunuh istrinya, ya mungkin karena sudah muak dengan tingkah laku istrinya tersebut. Setelah itu, ketika dokter ini ingin membunuh Tri, si Connor pun tiba-tiba datang untuk mengalihkan perhatian, sehingga Tri berhasil melarikan diri. Dan terjadilah aksi saling kejar-kejaran. Singkat cerita, Tri pun berhasil membunuh dokter tersebut. Di sisi lain, Ryan dan kawan-kawannya yang berada di lab terus menghentikan si dekan tersebut untuk mematikan alat itu. Dan alat itu pun berhasil dinyalakan yang membuat semua orang pingsan. Danielle? Who? Di sini akhir kita melihat Tri memanggil nama Daniel, di mana Daniel ini sebelumnya adalah pacar si Connor. Di sini Tri hanya ingin memastikan bahwa Connor dan Daniel tidak saling kenal, dan keadaan pun kembali normal dan film pun selesai. Di film ini kita dibuat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Ryan yang datang dari dunia yang lain. Kenapa bisa ada dua Ryan di dunia yang sama? Namun ketika Tri menyeberang ke dunia lain, kita tidak melihat ada dua Tri di sana. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Tri B di dunia yang didatangi oleh Tri A? Padahal jika ada 6 dunia, bukankah mestinya ada 6 Tri di sana? Ya karena cuma film, kita nikmati saja alur ceritanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Tulis komentar untuk film apa selanjutnya yang akan kita bahas. Terima kasih dan see you next time. Dude, did you dose me?